semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Bioskop tanah air kembali diramaikan dengan kehadiran film horor yang tidak hanya menyajikan ketegangan, tetapi juga membawa cerita berbumbu kritik dan isu sosial yang kerap dialami oleh masyarakat. Film Riba, sebuah karya sinematik dari sutradara Ade Dharmastria, sudah tayang di bioskop pada tanggal 4 Desember 2025 kemarin. Film ini diangkat dari kisah horor yang pernah viral dan menarik perhatian publik di media sosial. Awalnya, kisah ini diunggah dalam bentuk tweet dengan judul Getih Anak oleh akun @mitologue. Keberhasilan cerita ini meraup perhatian menunjukkan bahwa isu-isu tentang jeratan hutang dan praktik gelap masih relevan dan menakutkan bagi masyarakat modern. Film ini didukung oleh deretan aktor dan aktris drama, termasuk Ibrahim Rishad sebagai pemeran utama Sugi, Fani Ghazani yang memerankan istrinya, Wafda Saifan sebagai Muji, sang sahabat yang menyesatkan, serta aktor dan aktris pendukung kuat seperti Emilat Morshedi, Kevin Danu, Jajang Cenur, Deden Bagaskara, dan Frit Timothy. Secara etimologi, riba merupakan bunga atau kelebihan yang diambil dalam praktik pinjaman. Dalam agama Islam, riba diharamkan karena perspektif yang dianggap tidak adil, eksploitatif dan mencekik dalam praktiknya, terutama bagi kalangan ekonomi lemah. Film ini secara cerdas menggunakan istilah ini sebagai judul untuk menekankan akar masalah yang dialami sang tokoh utama, yaitu jeratan hutang yang berbunga-bunga dan tidak manusiawi. Kisah ini berawal dari Sugi yang diperankan oleh Ibrahim Rishad, seorang petani tembakau yang menjalani hidup sederhana bersama istri, anak-anak, dan ibu mertuanya. Kehidupan yang damai ini tiba-tiba didera permasalahan beruntun. Permasalahan datang saat Sugi mengalami gagal panen besar-besaran, sebuah resiko yang selalu mengintai para petani dan membuatnya terjerat hutang yang sangat besar kepada seorang lintah darat, juragan yang diperankan oleh Andre Giovanni. Juragan dikenal bengis dan sebagai akibat dari ketidakmampuan Sugi membayar, ia terjerat dalam lingkaran kekerasan serta ancaman fisik yang membahayakan keselamatan keluarganya. Tekanan ekonomi dan ancaman yang tak tertahankan ini membuat Sugi mencari jalan keluar yang salah. Dalam keputusasaan yang ekstrim, ia menerima tawaran dari sahabatnya, Muji, yang diperankan oleh Wafda Saifan, untuk melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihan yang mereka pilih bernama Getih Anak. Nama ritual ini sendiri sudah mengindikasikan kengerian dan tuntutan yang luar biasa. Ia menjanjikan kekayaan instan yang melimpah, namun dengan syarat yang mengerikan, yaitu mengorbankan darah dagingnya sendiri. Di tengah ritual yang berlangsung tegang dan dipimpin oleh dukun lokal yang bernama Mbah Darso, diperankan oleh Frit Timothy, Sugi tiba-tiba mendengar tangisan dan teriakan dari salah satu anaknya, yang membuatnya panik dan diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Ketidakberanian dan cinta kasihnya sebagai seorang ayah mendorong Sugi untuk membatalkan ritual tersebut di tengah jalan, tanpa menyelesaikan seluruh prosesi yang diminta oleh entitas gaib. Namun, keanehan muncul setelah pembatalan ritual itu. Alih-alih mendapatkan kutukan atau kemalangan, Sugi justru menyaksikan masalah-masalahnya terselesaikan satu persatu secara misterius. Hutang-hutangnya kepada juragan lunas,
panen tembakaunya tiba-tiba melimpah ruah, dan kesejahteraan keluarganya datang bergantian secara instan dan tidak masuk akal. Sayangnya kebahagiaan itu hanyalah selimut tipis. Iblis pesugihan yang telah bangkit dan dipanggil melalui ritual yang belum terselesaikan kini datang untuk menagih janji yang terhenti. Teror gaib mulai menghantui Sugi dan juga keluarganya. Entitas mengerikan itu menuntut pembayaran atas kekayaan pinjaman yang telah mereka nikmati. Sugi bersama dengan bantuan seorang ustadz yang diperankan oleh Deden Bagaskara berupaya keras untuk memutus perjanjian gelap ini yang ternyata jauh lebih sulit daripada mencari jalan pintas kekayaan itu sendiri. Film Riba mengangkat genre horor psikologis yang kental dengan drama keluarga yang intens. Kekuatan film ini terletak pada kemampuannya mengaitkan horor supernatural dengan realitas sosial yang gelap. Kisah Sugi dan keluarganya adalah gambaran tajam dari isu sosial yang masih merajalela, berkenaan dengan jeratan hutang piutang yang tidak adil dan praktik pesugihan. Ade Dharmastria tidak hanya menyajikan jump scare, tetapi menggunakan horor sebagai metafora untuk keputusasaan dan kehancuran moral. Film ini secara implisit mengkritik sistem ekonomi dan sosial yang menempatkan masyarakat rentan pada posisi di mana mencari jalan pintas yang merusak, seperti pesugihan atau terlibat dalam riba terlihat sebagai satu-satunya solusi. Tidak hanya berfungsi sebagai hiburan yang memacu adrenalin, Riba menjadi film yang membawa pesan lewat topik sensitif namun krusial, yaitu bahaya hutang yang mencekik dan konsekuensi fatal bagi keserakahan yang tidak terkontrol. Ini adalah pengingat bahwa hutang bukan hanya soal uang, tetapi dapat menjadi hutang nyawa dan hutang spiritual. Ade Dharmastria yang sebelumnya menggebrak lewat Iblis dalam Kandungan yang tayang pada tahun 2022 lalu, berhasil mengemas cerita dengan ritme yang sangat terukur. Paruh pertama film terasa seperti potongan kehidupan desa yang nyata. Aroma tembakau, suara gamelan samar-samar, tawa anak-anak, dan obrolan santai di teras bambu, semua itu membuat kita benar-benar peduli pada keluarga Sugi. Ketika akhirnya elemen horor masuk, transisinya terasa organik. Ritual getih anak bukan sekedar alat cerita, tetapi cerminan nyata bagaimana Riba bisa menjadi setan yang jauh lebih menakutkan daripada kuntilanak di layar kaca. Akting menjadi salah satu nyawa utama film ini. Ibrahim Richard berhasil membuat Sugi terasa manusiawi, bukan pahlawan atau penutup dosa, tetapi hanya seorang ayah biasa yang salah langkah. Namun yang paling mencuri perhatian adalah Fani Ghazani sebagai Rohmah. Ekspresinya saat menyanyi Nina Bobo untuk anak-anak sambil menahan air mata, atau saat ia diam-diam melawan kutukan benar-benar menghantui. Kevin Danu sebagai Dimas juga luar biasa. Bocah ini bukan sekedar anak imut yang jadi umpan hantu, tapi representasi generasi yang menanggung dosa orang tua. Bahkan Wafda Saifan sebagai Pak Haji, meski dialognya minim, mampu membuat kita geram sekaligus ngeri hanya lewat tatapan dinginnya. Secara tema, Riba sangat cerdas menggabungkan horor supernatural dengan kritik sosial yang aktual. Riba di sini bukan sekedar istilah agama, tapi metafora darah anak yang terus dikorbankan demi ambisi sesaat. Nuansa budaya Jawa terasa kental, sesajen, mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan visual makhluk gaib yang terinspirasi folklore lokal membuat film ini terasa sangat Indonesia. Pesan moralnya pun tersampaikan halus seperti kalimat Mbok Lastri, hutang dunia dibayar dunia, hutang akhirat dibayar nyawa, yang terus bergema sampai kredit akhir. Dari sisi teknis, sinematografi Fajar Bagaskara patut diacungi jempol. Cahaya lampu teplok yang temaram, bayangan panjang di kebun tembakau,
Ditambah sound design yang memadukan angin malam dengan bisikan ritual, menciptakan suasana mencekam tanpa perlu CGI yang berlebihan. Musik arahan Rahul Nasution yang menggabungkan gamelan dengan orkestra modern juga berhasil bikin bulu kuduk berdiri. Dari itu semua, tentu ada kekurangan kecil. Beberapa jump scare di paruh akhir masih terasa generik, dan tempo kadang-kadang melambat ketika menggali backstory keluarga. Bagi yang tidak sabar dengan horor slow burn, mungkin akan sedikit terganggu. Karakter Rohmah yang punya semangat perlawanan juga sebenarnya bisa digali lebih dalam. Sayangnya, terbatas durasi. Namun semua itu tak mengurangi fakta bahwa Riba adalah salah satu film horor Indonesia terbaik tahun ini. Film ini berhasil membuat kita takut sekaligus menangis, geram sekaligus introspeksi. Di tengah banjir film horor yang mudah dilupakan, Riba mengingatkan kita pada satu pertanyaan sederhana tapi mengerikan. Kalau kita berani berhutang riba, apakah kita juga berani membayarnya dengan darah anak cucu kita sendiri? Ya, itulah tadi review singkat film Riba. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan juga film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!